Hai Sobat Kampuspedia, selamat datang kembali di channel YouTube Kampuspedia. Gak kerasa ya, sebentar lagi pendaftaran SNMPTN 2021 akan ditutup, tepat pada pukul 3 sore, tanggal 24 Februari 2021 nanti. Apakah ada yang berkesempatan untuk mendaftar tapi masih bingung ingin memilih jurusan apa? Informasi berikut ini bisa jadi bahan pertimbangan kamu nih. Sepinya peminat di jurusan-jurusan berikut ini, tapi malah banyak dibutuhkan di masyarakat. Artinya, kamu memiliki peluang untuk melanjutkan langkahmu melalui jurusan-jurusan ini. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, ilmu perpustakaan. Perpustakaan erat kaitannya dengan buku-buku. Tapi, mata kuliah yang diajarkan dari jurusan ini tidak hanya tentang buku-buku dan manajemen perpustakaan saja. Kamu juga akan mempelajari tentang matematika, hukum, sosiologi, filsafat, dan berbagai ilmu lainnya. Karena para lulusan ilmu perpustakaan ini dituntut untuk menguasai segala ilmu. Jurusan ini biasanya ditawarkan dalam jenjang diploma dan sarjana. Prospek kerjanya pun cukup luas. Dan tidak hanya menjadi pustakawan saja, kamu juga bisa bekerja di bidang kearsipan, sekretaris, hingga pemilik percetakan, karena kamu sudah pernah mempelajari mengenai dasar-dasar penerbitan buku. Kamu juga memiliki peluang untuk menjadi seorang programmer, karena kamu juga mempelajari mata kuliah terkait pengelolaan teknologi informasi. Yang kedua, kehutanan. Jika kamu tertarik dengan alam, maka jurusan ini bisa menjadi pilihan kamu. Jurusan ini mempelajari fungsi dan penggunaan dari ekosistem hutan, seperti keanekaragaman hayati, konservasi lingkungan, teknologi kehutanan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah hutan. Maka, setelah lulus nanti, kamu dapat berkontribusi dalam melindungi hutan dan berbagai kekayaan alam Indonesia. Kamu bisa bekerja di perusahaan yang beroperasi di industri hulu kehutanan, di biro konsultan kehutanan, lembaga penelitian, organisasi perlindungan dan pemanfaatan hutan seperti C4, World Wildlife Fund, Wildlife Conservation Society, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa loh mengabdi pada negara dengan bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu yang ketiga, ilmu arkeologi. Jika kamu tertarik dalam mempelajari sejarah dan penelitian, maka jurusan ini cocok untuk kamu. Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari budaya manusia sepanjang zaman dengan menggabungkan sejarah dan geologi. Kamu akan banyak membahas peristiwa di masa lampau, mengkaji peninggalan berbakala, juga mempelajari berbagai artefak. Kamu akan sering melakukan berbagai perjalanan ke berbagai wilayah yang jarang terjangkau oleh orang biasa. Dengan pengalaman dan pengetahuan arkeologi, kamu bisa menjadi penulis, peneliti, ahli sejarah, mengorganisasi sebuah museum, dan berbagai prospek kerja lainnya. Lulusan arkeologi biasanya juga akan menguasai aksara dan bahasa lokal. Menarik bukan? Yang keempat, ilmu filsafat. Kebanyakan orang enggan untuk memilih jurusan filsafat karena terlalu menguras otak dalam mempelajari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya, ilmu filsafat ini akan mengajarkan kita untuk lebih kritis dalam memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Filsafat dikenal sebagai induk dari segala ilmu karena mempelajari hal-hal mendasar yang ada pada manusia dan kaitannya dengan realita. Dengan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan logis, lulusan filsafat bisa kerja jadi apa saja. Kemampuan membaca, berargumen, dan berdiskusi membuat lulusannya menjadi sangat terasah. Kamu juga nantinya akan mampu memecahkan persoalan untuk mencapai solusi, sehingga banyak yang akan membutuhkanmu. Lalu yang kelima, ilmu astronomi. Jurusan ini berkaitan sangat erat dengan benda-benda langit. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari mengenai planet, bintang,
nebula, gugus bintang, galaksi, tata surya, serta berbagai fenomena yang terjadi di luar bumi. Kamu tidak akan lepas dari sifat kimia, pergerakan benda langit, serta kosmologi yang sangat mengasihkan. Setelah lulus, jangan dibayangkan jika kamu akan menjadi astronot ya. Kamu akan menjadi seorang astronom, peneliti yang bekerja di instansi pemerintah, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau biasa dikenal dengan BMKG, hingga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, atau biasa dikenal sebagai LAPAN. Sayang sekali, jurusan yang sangat menarik ini hanya bisa kamu temukan di ITB saja. Yang keenam, teknik perkapalan. Meski namanya perkapalan, tapi lulusan teknik perkapalan ini tidak bekerja terus-menerus di laut. Kamu akan mempelajari tentang kapal dan berbagai alat transportasi yang mengambang di laut. Mulai dari perancangan kapal, bentuk dasar dan struktur kapal, proses produksi, cara memperbaiki kapal, navigasi kapal, aspek hukum kelautan, hingga mekanisme pengoperasian armada kapal bisa dipelajari di jurusan ini. Setelah lulus nanti, kamu bisa bekerja di bidang industri maritim, industri perkapalan, pemerintahan, industri rekayasa, hingga industri perkapalan minyak bumi dan gas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perguruan tinggi yang menyediakan jurusan ini diantaranya adalah Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Yang ketujuh, manajemen transportasi. Jurusan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Manusia selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat transportasi. Maka dapat dibayangkan bagaimana prospek kerjanya, bukan? Kamu akan mempelajari perencanaan, pengoperasian, hingga pemeliharaan berbagai macam jenis transportasi. Selain itu, kamu juga akan diajarkan cara menghitung biaya operasional kendaraan, tarif yang harus diberlakukan, rute, serta perkiraan penggunaan bahan bakar. Setelah lulus, kamu bisa bekerja di DLLAJ, tol, angkasa pura, dishub, dan lain sebagainya. Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan di bidang transportasi, maka lulusan jurusan manajemen transportasi akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas transportasi di Indonesia. Yang kedelapan, teknik keselamatan dan kesehatan kerja. Jurusan teknik keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sekilas tidak terlalu terkenal. Tapi siapa sangka, ternyata jurusan ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjamin kesehatan, produktivitas, keselamatan, dan kelestarian kerja. Semua institusi, industri, dan usaha apapun pasti membutuhkan lulusan K3. Setelah lulus, kamu bisa berkarir di berbagai bidang, baik menjadi karyawan di perusahaan maupun menjadi akademisi. Jika di perusahaan, kamu akan bekerja untuk memberi informasi terkait kesejahteraan karyawan, serta memastikan bahwa perusahaan telah memberikan jaminan kesehatan sesuai standar dan syarat hukum. Dan yang terakhir adalah kearsipan. Jurusan ini merupakan jurusan yang cukup langka. Jika kamu tertarik untuk masuk jurusan ini, maka kamu akan mempelajari mekanisme pengelolaan kearsipan, model kearsipan, analisis pelaporan arsip, dan lain sebagainya. Ilmu yang diajari tentang arsip menggunakan 3 unsur penting, yaitu penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. Semua bidang usaha membutuhkan arsip yang baik, terutama untuk dokumen yang penting, sehingga peluang kerja jurusan ini terlampau sangat besar. Tanpa arsiparis, dokumen yang terdapat di instansi tersebut bisa jadi tidak terurus dan sulit diakses oleh masyarakat luas. Perguruan tinggi yang menyediakan jurusan ini diantaranya adalah Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Terbuka.
Nah, itu dia jurusan SNMPTN 2021 yang sepi peminat namun banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira jurusan mana nih yang sudah menarik hatimu? Komen di bawah yuk! Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan OA lain Kampuspedia. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampuspedia, untuk kamu lebih siap akan hari esok.